Chapter 8, Bab 8, What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan atau apa yang sedang kamu kerjakan? Dalam chapter ini, we will learn, kita akan belajar to communicate states and events in progress in order to share information with others. Jadi, nanti kita akan belajar untuk mengkomunikasikan pernyataan atau kegiatan yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung untuk berbagi informasi dengan orang lain. Oke, itu berarti tujuan belajar kita di bab ini. Sekarang mari kita analisa teks berikut. Let's read the text aloud. Repeat after me. Berarti nanti kita coba ya untuk membaca teksnya dengan keras, diulang setelah ibu. Karena kenapa? Karena dalam bahasa Inggris setidaknya kalian harus mencoba mengucapkan, membaca kalimat-kalimatnya. Karena kita sedang dalam belajar supaya nantinya kamu bisa terlatih. Are you ready? Okay, let's begin. The boys and the girls are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan anak perempuan sedang sibuk membersihkan ruangan kelas. Are busy cleaning up, ya, berarti sedang terjadi ya, sedang membersihkan. Udin is sweeping the floor. Ada yang sedang menyapu lantai, oke, itu berarti namanya Udin ya. Berikutnya, Siti is mopping the floor. Mopping the floor berarti dia sedang mengepel lantai. Lina is cleaning the whiteboard. Oke, kamu cek coba yang sedang cleaning the whiteboard, berarti itu namanya Lina. Edo is putting the books back into the shelf. Ya, putting the books back into the shelf berarti sedang meletakkan buku-buku kembali ke rak. And Dayu is taking the rubbish to the rubbish bin outside. Kemudian namanya Dayu sedang mengambil sampah ya ke tempat sampah di luar. Jadi kesimpulannya saat ada kalimat-kalimat ya dengan mengkombinasikan be atau is-mr ini dikombinasikan dengan verb ing seperti cleaning, mopping, taking, cleaning dan lain-lainnya, itu berarti kegiatannya ini sedang terjadi, sedang proses berlangsung saat disampaikan, saat diucapkan. Saat kita akan menambahkan ing ke dalam kata kerja atau mengkombinasikan kata kerja dengan ingnya ini, ya kita tidak bisa asal masukkan ing begitu saja ke dalam setiap kata. There are some rules, ada beberapa aturan yang harus kita tahu ya. Kita ingat-ingat lagi. Oke, misalnya ada kata kerja dengan akhiran y, akhiran y seperti ini ya. Misalnya play. Dia bisa kita tambah langsung playing, flying, studying. Kita bisa tambahkan langsung untuk yang ini. Terus lihat, kalau misalnya dia kata kerjanya berakhiran dengan huruf E seperti dance, ya. Terus ada fake, ada rhyme, ya. Dia tidak bisa langsung ditambah ing dan ceing misalnya seperti tidak bisa. Dia harus menghilangkan dulu huruf E-nya, kemudian baru bisa ditambahkan ing. Jadi dancing, faking, rhyming. Terus kalimat berikutnya misalnya ada double E ya, ada double E di situ di katanya, contohnya see ya. Kita bisa tambahkan langsung ing di situ. Seeing, agreeing. Yang akhirannya iye misalnya contohnya die, lie, tie ya. Itu berarti kita harus rubah yang mananya nih? Ya, iye-nya ini berubah hilang jadi y. Jadi dying, lying. Jadi iye-nya ini berubah jadi y ya. Terus untuk yang satunya lagi yang terakhir, ada dia kalau dia di kata akhirnya berakhir dengan konsonan, vokal, konsonan. Ya, konsonan, vokal, konsonan. Oke, masih ingat ya, konsonan itu berarti huruf-huruf selain a, i, u, e, o. Kalau vokal berarti dia huruf a, i, u, e, o. Contohnya di sini run ya. Nih, di sini berarti R-nya di sini adalah si konsonan, U-nya adalah vokal kan, N-nya adalah konsonan. Jadi si, V, C berarti ya. Berarti dia nanti kalau saat kita akan menambahkan ing-nya dia harus jadi double huruf
Konsonan yang paling terakhirnya, yang akhirnya kan N ini berarti jadi running, stopping ya misalnya. Jadi kalau kasusnya ada konsonan vokal konsonan seperti ini, huruf terakhir konsonannya jadi double. Baru kita bisa tambahkan ing. Ya, di sini ada beberapa kata kerja. Sekarang kalau kita mau tambahkan ing, ya, ingat aturan yang tadi. It. Kalau kita mau tambahkan ing, mungkin dia bisa langsung jadi eating. Oke. Kemudian go. Kita bisa langsung tambahkan ing. Going. How about take? Take, apakah dia langsung bisa jadi taking seperti ini? Of course not. Ini salah. Dia, menurut aturan yang tadi sudah kita pelajari, E-nya ini hilang. Jadi dia taking. Oke. Sama dengan write. Dia harus hilang E-nya jadi writing. Tidak jadi writing kan, tapi jadi writing. Sekarang hit. Ya. Karena di sini dia ada vokal and consonant. Jadi dia harus double ing. Double T and ing. Sama dengan sit. Karena di sini ada vokal, ada konsonan, dia tidak jadi seperti ini kan? Ini salah. Harus double T, baru kita tambahkan ing. Oke, seperti itu. Sekarang kamu bisa kerjakan yang sebelah sini. Luangkan waktu sekitar 10 menit untuk melengkapinya. Kamu tambahkan ing. Ingat aturan yang tadi kita bahas sebelumnya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Berarti kita akan membaca kalimatnya dengan keras, dengan jelas, dan dengan tepat. Okay, let's try. Is she laughing? No, she is not. She's smiling. Are they laughing? Yes, they are laughing. Is she washing her hair? No, she is not. She is combing her hair. You can repeat yang tadi sudah kita baca, kamu bisa ulang ya. You can repeat at least 3 times. Kamu coba setidaknya 3 kali supaya kamu bisa terlatih sendiri. Oke, selamat mencoba. Kenapa harus ada kalimat question atau interrogative sentence, negative sentence atau kalimat menyangkal? Ini kalimat tanya tadi ya. Negative sentence berarti kalimat menyangkal, atau kalimat positive sentence yang berarti kalimat pernyataan. Karena ada saat kita berkomunikasi, kita tidak mungkin terus-terusan membuat pernyataan, ya kan? Saat berkomunikasi pasti ada pertanyaan, terus kemudian kita jawab dengan menyangkal atau dengan membuat pernyataan. Itu baru bisa berjalan komunikasi. Ya, sekarang kita lihat cek sini. Untuk kalimat pertanyaan atau question, diawali dengan be-nya di awal. Is he, ini subjeknya. Is he speaking Arabic now? Lihat di sini ada adverbnya. Keterangan waktu yang digunakannya di sini now, sekarang, karena sedang progress, sedang berlangsung, sedang terjadi saat diucapkan. Ya, kita lihat di sini, to be-nya di awal. Dia is. Kenapa di sini is? Dia to be di sini bisa is, sebenarnya bisa am, bisa are, tergantung apanya? Tergantung subjeknya. Karena di sini subjeknya adalah he, maka to be yang digunakannya adalah is. Kalau di sini misalnya we atau they, mungkin di sini harus are. Oke? Jadi to be-nya ditarik di awal. Is he speaking Arabic now? Apakah dia sedang berbicara bahasa Arab sekarang atau saat ini? Karena kita jawab dengan menyangkal misalnya, no. Kalimat negatifnya sebenarnya mulainya dari sini. Oke. No, he isn't speaking Arabic now. Kita di kalimat negatif tinggal menambahkan not saja sebenarnya, yang jadi artinya bukan atau tidak, karena dia kalimat menyangkal. Kita tinggal sisipkan notnya setelah to be. Dia jadi disingkat jadi isn't, singkatan dari is not. He isn't speaking Arabic now. Dia sedang tidak berbicara bahasa Arab saat ini. Ya, kayak itu kalimat menyangkal. Sekarang kalau kita jawab dengan membuat pernyataan, yes. Kalimat positifnya mulai dari sini sebenarnya. He is speaking Arabic now.
Dia sedang berbicara bahasa. Berikutnya ada worksheet atau latihan. Do as example. Kamu jadi kerjakan seperti contoh. Lihat dulu contohnya baik-baik. Look at the picture carefully. Lihat gambarnya baik-baik. Then write at least 8 sentences based on the picture. What are the people doing? Good luck!